Heater nyala mencairkan bunga es. Setelah bunga es mencair, bimetal ini akan connect. Jadi seperti apa perubahan pada timer 14-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Boski Caplin. Masih bersama Rizky Jaya Tech. Masih bersama Rizky Jaya Teknik. Oh ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui atau bagaimana belajar tentang kulkas 2 pintu dengan menggunakan timer 14. Timer 14 itu berbeda dengan timer 13 arah kabelnya. Jadi, semisal teman-teman mau mengganti kulkas bawaan 13 diganti 14 itu tidak bisa. Untuk kulkas 2 pintu itu banyak banget jenisnya, bukan hanya timer 13 dan 14. Ada juga yang kulkas inverter, ada juga yang bukan inverter tapi menggunakan modul. Nah, kulkas inverter itu menggunakan modul namun irit daya. Seperti yang saya ketahui salah satunya adalah LG untuk inverternya. Yang lain saya belum tahu. Pada video sebelumnya saya juga menjelaskan bagaimana cara mengetahui mana timer yang 13 dan mana yang 14. Silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan menggunakan AVO seperti itu. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan arah kabelnya saja ya. Untuk mengetahui ini 13 dan 14 yang mana itu teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya saya sudah upload. Yuk mari kita simak videonya. Oke, di sini saya sediakan skema kulkas 2 pintu dengan timer 14. Akan saya perkenalkan dulu komponen-komponen pendukungnya. Di sini ada colokan. Di sini ada termostat. Di sini pastinya ada timer 14 dengan pin 3, 4, 2, dan 1. Di sini ada lambang M. Itu melambangkan motor timer. Lalu berikutnya di sini ada bimetal. Di sini ada heater. Di sini ada fuse. Di sini ada kipas. Di sini ada overload. Di sini ada kompresor. Di sini ada PTC. Di sini ada lampu. Di sini ada door switch. Pada sistem kulkas 2 pintu ini ada 2 jenis sistem. Sistem pertama itu adalah sistem pendinginan, running. Running itu kompresor nyala, heater berhenti. Lalu sistem kedua, kompresor mati, heater nyala. Untuk fungsi-fungsi dari semua komponen-komponen ini antara lain termostat berfungsi menghantarkan dan memutuskan arus, biasanya ditaruh di bawah. Ini untuk membaca suhu di bagian pintu bawah. Di sini ada lampu, pastinya pencahayaan. Door switch pastinya untuk menyala dan mematikan lampu. Jadi ketika pintu dibuka, lampu akan nyala. Ketika pintu ditutup, lampu akan mati. Di sini ada timer. Timer di sini berfungsi bukan untuk menentukan waktu, kapan kompresor nyala dan mati, dan kapan heater nyala dan mati. Namun, timer di sini berfungsi untuk memindah arah arus masuk ke pin 3, kapan ke pin 2 dan kapan ke pin 4. Lalu siapa yang mengatur lama heater nyala dan lama kompresor nyala? Yaitu diatur oleh bimetal. Bimetal di sini berfungsi sangat penting. Saya akan menjelaskan arah aliran listriknya. Ketika kompresor nyala, arah aliran listrik yang dari atas pastinya masuk ke termostat, lalu masuk ke pin 3 dan masuk ke pin 4, lalu masuk menuju motor timer.
hanya menuju saja, tidak membunyikan. Lalu menuju kompresor dan kipas untuk menyalakan kipas dan kompresor. Lalu mendapatkan arus dari bawah juga. Menuju kompresor, kompresor nyala. Lalu masuk juga ke fuse dan heater. Namun di sini terputus pada bimetal. Jadi di pin 1, pin 2 dan bimetal di sini belum mendapatkan arus sama sekali. Lalu bagaimana ketika suhu pada bimetal ini sudah memenuhi syarat? Bimetal ini akan connect. Jadi seperti apa perubahan pada timer 14-nya? Arah aliran listriknya dari listrik yang atas masuk tetap melalui termostat, masuk ke pin 3, lalu arahnya ke pin 2, juga connect ke pin 1, lalu connect ke motor timer. Lalu arus dari bawah seperti apa? Masuk ke fuse, masuk ke heater. Di sini tadi bimetal sudah connect, arus yang dari atas melalui bimetal lalu menyalakan heater. Timer pada saat sistem defrost, sistem pencairan bunga es, justru nyala. Ketika kompresor nyala tadi, timer mati. Jadi timer ini bekerja, dapat arusnya itu dari bawah tadi melalui kompresor masuk ke atas ke pin 4, lalu masuk ke motor timer. Motor timer bekerja, heater nyala. Heater nyala mencairkan bunga es. Setelah bunga es mencair, bimetal akan memutus. Setelah bimetal putus, arah aliran listriknya menjadi seperti ini. Kembali menyalakan kompresor seperti tadi. Dari kedua sistem tersebut dapat kita simpulkan bahwa kompresor ini tidak hanya sebagai pendingin, melainkan juga sebagai hambatan. Kenapa juga sebagai hambatan? Karena di saat proses defrost, saat bimetal connect, kompresor ini sebagai hambatan untuk meneruskan arus dari bawah melalui kompresor untuk dilanjutkan ke pin 4 dan menyalakan motor timer. Sedangkan arus dari pin 3 masuknya ke pin 2, lalu menyalakan motor timer juga, lalu masuk ke bimetal untuk menyalakan heater. Seperti itu. Dan kebalikannya, ketika bimetal putus, lalu arus dari pin 3 itu berubah kembali lagi ke pin 4, lalu kompresor sebagai kompresor lagi, sebagai pendingin. Jadi tidak sebagai hambatan lagi. Jadi di sini kompresor memiliki dua tugas, yaitu sebagai hambatan dan sebagai pendingin. Seperti itu. Paham atau belum? Semisal teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan meninggalkan komentar di bawah. Kalau saya sempat pasti akan saya jawab. Oke, demikian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Tolong subscribe jika teman-teman berkenan, klik like juga ya pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih bersama Rizky Jaya Teknik. Sutil pra